Bapak ini siapa ya kalau boleh tahu? Perawat priwit sambil ngatur parkiran. Yeay! Ya pasti perawat. Boleh ditaruh aja deh, sumpah deh. Soalnya pegel banget ya. Iya deh. Mas Anam udah berapa lama? Satpam BRI itu dari tahun 2022. Tapi kalau untuk suruh ngitung berapa lamanya saya lagi malas mikir sih Mas gitu. Jadi setiap tahunnya saya coba, gagal terus tuh. Gagal dan gagal lagi. Gak usah nyanyi, gak usah nyanyi. Iya. Fokus cerita ya. Kalau Mas ceritain, nanti di buku udah cerita semua, orang nggak beli nih bukunya nih. Tetap beli dong. Harusnya gitu kan masih ada yang bikin apa ya? Yang bikin 1 S2 dan S1 lagi itu alhamdulillah kita biayai dengan menyisihkan gaji satpam. Sikat deh. Pulang kantor, ngopi di kafe, lepas beban habis gawe, ngobrolin kopi yang lagi rame, bareng artis yang kece, dengan saldo, saling dengar obrolan dari BRI. Aduh, lapar banget ini. Jam segini perut udah waljina. Apa tuh? Keroncongan. Exmut. Kehidupan Exmut. Ibzi, Hai. ya gimana kabar dunia? Ya, good. Sehat aja? Sehat, healthy. Ya. Tahu nggak kepanjangan dari Exmut? Asli gue pengen tahu sih. Ada dong, pasti udah disiapin ya. Kalau orang udah mulai bertanya, ada yang mau bertanya Esmut. Kalau itu berarti kayak ready. Tanya aja Gel. Berarti semuanya sudah siap. Ya kan? Udah tahu deh apa yang ingin ditanyakan gitu kan? Ya. Gua kapan kepanjangannya? Asik. Lo berbicara, gue berbicara. Semua orang tak pernah diam. Namanya juga Exmut, ya kan Ip? Exmut itu adalah eksekutif imut. Lu lagi ngunyah sesuatu di pipi ya? Tembem ini mah. Ngunyah sesuatu. Jangan ke arah sana Kalau dong. ngomong nggak usah inilah sembarangan, gue tersinggung kali. Lu kira gue nggak bisa tersinggung? Sorry Hip, gue pengen cuma bilang kalau lu tuh gantengan. Iya, gue baru punya skincare baru soalnya. Makanya lu ngunyah makanan lagi. Lu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Lu mentang-mentang gua badannya begini, gua agak naik berat badan gua, jangan kayak sampai kayak gitulah. Iya, tapi Lu nyakitin hati gua tahu Diki. Kalau kayak gitu caranya lu, gua sakit hati. tapi lu wangi banget. Makasih. Parfum baru gua baru Karena beli tadi. gue kan tahu lu kenal udah lama. Iya, gua baru banget. Tapi mohon maaf nih, aku boleh jujur lagi nggak? Lu jangan gitu dong. Gua sakit hati kalau beginiin. Ya, tapi enggak. Ya tuh. Kalau kita udah tawa. Lu nyakitin temen banget, kita temenan udah lama. Itu kan Molo Yuda Braja Musti. Lu tahu kan, gue akhir-akhir ini tuh lagi bolak-balik luar kota ya kan. Cawang, Tebet. Gue lagi sibuk banget men. Gue jadi suka ninggalin kafe gue. Tapi gue butuh security, Diki. Lu kan tahu gue butuh safety di kafe ini. Iya, gue tahu lu orangnya tuh perfeksionis banget. Selamat pagi. Pagi. Lu siapa? Masa tampilan begini masa mau digebukin? Iya, sorry. Lu ngelihat ini harusnya FS lu ngerasa, hah, pucuk dicinta. Pucuk dicinta. Ulang pun tiba. Ulang pun tiba. Kok Bapak tahu aja sih kita butuh Bapak? Bapak ini siapa ya kalau boleh tahu? Dia ngerasa terharu. Jadi saya ini sebenarnya perawat. Sudah bener dia kita tonjok. Masa begini perawat? Ini kan udah jelas begini Kok Pak. perawat? Iya, pakaiannya. Jadi gini, perawat priwit sambil ngatur parkiran. Yeay!
Bentar. Kamu jangan terlalu marah. Aku akan biar ini secara frame bagus, aku akan membenarkan berdirinya dia. Halo, hai. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ampun amat dah. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini siapa? Ini Pak Khairul Anam. Dia Dia ini satpam? adalah satpam baru di kafe ini. Iya benar ini Pak Hairul Anam. Celaka dia nggak tahu itu siapa. Dia ini satpam viral. Yang satpam tapi S2 juga. S2, maksudnya shift 2. Pulang malam, berangkat malam lagi. Agak dong. Itu kayaknya dia kekunci dah kayaknya. Beliau ini satpam BRI yang berprestasi berhasil memecahkan rekor muri dengan menerbitkan 13 karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Tuh kan, tuh. Wah, banyak sekali prestasinya. Benar. Yaudah, Silakan duduk Pak Hairul. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau udah begitu langsung berubah. Mas Anam adalah seorang satpam BRI Tanjung Priok. Tepuk tangan dong. Respect. Luar biasa. Respect. Yes. Mas, kalau boleh tahu dapat rekor muri apa waktu itu? Rekor murinya itu sebagai anggota satuan pengamanan dengan karya ilmiah terbanyak begitu. Oh iya bener, sampai lupa aku. Kamu apa dia? Kok jangan apa-apa kaget deh. Aku juga kaget ini. Ini adalah karya dari Bapak Khairul. Luar biasa. Piagamnya. Oh, piagamnya. Museum Rekor Indonesia. Keren banget Tipsi, sumpah deh. Aku udah bilang tadi, aku Keren, Bapak. pinjem 2 minggu boleh nggak? Tengoklah. Bagus. Dia jawabnya dengan logika, dia balik juga. Dibalik dong. Wah. Ntar dulu. Membanggakan sekali. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia dan Indonesia. Yes. Ya. Dunia Indonesia berarti. Oke, Jadi maaf. dunianya Indonesia. Oh, dunia Maaf ya Indonesia. Pak Khairul. Khairul Anam SM SPD MM CHRMP. Ini gimana bacanya? SM-nya ini sarjana manajemen, Sarjana sarjana pendidikan, pendidikan, Master Manajemen. Magister Magister Manajemen, ya. CHRMP nih. Sertifikat Human Resource Management Profesional. Luar biasa. Kok bisa dapat rekor muri gimana ceritanya, Bang? Jadi awalnya itu saya ingin mempersembahkan sesuatu yang baru, yang unik untuk Satpam Indonesia di saat ulang tahun Satpam di bulan Desember kemarin. Oke. Terus Terus dari situ saya coba cari tahu di TikTok, anak TikTok. Oh, tapi kaku. Tapi kaku. ya Mas Umam Mas Anam. Anak TikTok. Intinya kacamata Mama udah lah. Ya, Mama kacamata udah. Terus gimana tuh? Nah, dari Cari-cari situ TikTok. cari-cari info, terus ada iklan. Itu ada yang dapat rekor muri, dari situ saya tertarik buat saya harus dapat rekor muri nih. Kira-kira rekor muri apa nih? Saya cari tahu yang bisa saya rekor murikan dan karya ilmiah tadi coba saya ajukan waktu itu dan alhamdulillah di ACC oleh Museum Rekor Indonesia. Dan dunia loh, dan Dan dunia. dunia. Ini ada beberapa kalau Karya yang ilmiahnya ya? Kalau itu tuh bukan ya? Ini buku. Kalau ini lebih ke buku. Kalau ini buku. Emang apa aja Bang 13 karya ilmiah yang udah boleh ditaruh aja di sumpah deh. Soalnya pegel banget ya. Iya deh. Tadi soalnya aku Orang lu yang ngambil juga. Ambil. Tadi soalnya habis naik ini, Bang. Habis naik kereta kan. Bentar, Pak. Jadi tangannya pegel banget tadi. Habis naik kereta kan. Iya. Oh, apa itu kayaknya clubbing deh. Jangan goyang-goyang, Dik. Kan goyang-goyang, Dik. Dia goyang-goyang. Masalahnya itu kereta belum jalan. Kenapa? Orang-orang sebelahnya, Kenapa itu? gitu kan. Belum jalan goyang itu. Ya, sambil dengerin musik aja sih. Gak usah gitu lah. Kok agak aneh ya? Tahu.
Dia aja udah pernah ngerasain kalau lu tuh aneh. Ini ini buku. Berarti karya ilmiah 13 ada apa aja, Bang? Itu salah satunya itu terkait penelitian tentang frontliner di BRI kantor cabang Tanjung Priuk. Oke, yang pertama kali ketemu calon-calon nasabah, dia pertama kali tuh. Oh, jadi itu ada risetnya. Iya, benar. Kamu jadiin karya ilmiah. Siap, benar. Ini buku ada berapa, Bang? Kalau buku ada 7 buku yang sudah publish. Keren. Iya, keren. Belum semuanya, Bang. Jadi 7 buku yang sudah publish dan belum? sudah terdaftar di WHO? museum, bukan apa namanya? Anak, perlindungan anak. Perpustakaan Nasional. Oh, Perpusnas. Perpusnas. Iya, Itu iya, ada iya. 7 dan saat ini sedang proses garap 3 buku lagi. Terus? Iya. Sombong ya ini jatuhnya ya? Iya. Oh iya, boleh dong. Boleh Dia kan nanya, kita kan nanya. Boleh dong. Enggak cuma berkarya. Sombong, iya. Jangan marah dong, ya apa-apa dong. Berarti ada akan ini yang udah keluar 7 buku. Selang Sakti dari Malaikat, Antropologi Hati. Wow. Antologi hati. Antologi Hati. Oh, Ini novel atau cerpen? Kalau ini lebih ke cerpen, kumpulan cerpen-cerpen. Oh, kumpulan cerpen. Ada berapa cerpen di sini? Ada lumayan banyak sih, Mas. Oke, untuk kertasnya masih oke ya. Asik sih dipegangnya. asik ya. Nyampe sih lo. Nyampe. Kalau Mas ngomong begitu, kita yang yakin Masnya yang gak nyampe itu. Tapi kalau yang jadi objek penelitiannya apa aja, Mas? Waktu itu kita teliti tentang satpam, customer service sama tellernya untuk yang judul tadi. Oke. Terus ada juga kita menganalisis UMKM. Terus ada juga yang sangat beda itu kita menganalisis tentang bullying di tingkat anak SD. Bullying di tingkat anak SD. Iya. Wah, menarik nih. Menarik banget. Apa yang ditemukan, Mas? Soalnya anakku juga SD nih. Saat itu saya meneliti di SD Islam di daerah Jakarta Utara dan itu saya menemukan di SD tersebut tuh masih terdapat tingkat bullyingnya itu sangat tinggi, terlebih ke seperti ejek-ejekan, manggil tidak sesuai namanya atau manggil bapaknya Parjo gitu kan, Parjo makan yuk gitu kan, itu termasuk ke bullying sih. Berarti satpam ini kan kalau di bank itu segala macam ya. Itu kan bisa di frontliner juga ya. Frontliner. Produk knowledge yang Mas Anam kuasai itu sama nggak yang sama yang dikuasai sama teman-teman Customer service. Iya, atau teller Kurang gitu. lebihnya sih sama, kita produk-produk juga sama, yang kita pelajarin juga sama. Cuma yang membedakan itu kita tidak memegang komputer atau tab begitu. Nggak pernah megang sama sekali? Pernah sih, cuma pegang, kadang dilap-lap sih, Mas. Pegang dalam artian udah kenapa Pak? Dioperasikan maksudnya gitu. Kenapa Pak? Kenapa Pak Yesi? Sabar dulu. Berarti full beasiswa, Bang Anam? Enggak, untuk S1, S2, dan S1 lagi itu alhamdulillah kita biayai dengan menyisikan gaji satpam. S1-nya 2 kali ya, Mas? Iya. S1-nya 2 kali, Bro. S1-nya 2 kali. SPD sama manajemen. Manajemen ya? Iya, sarjana. Iya. Dan berarti banyak yang bisa ya dari Mas Anam itu. Jadi harapan Mas Anam mungkin dari mungkin selepas dari ini semua, ada pendidikan udah kelar semua, banyak secara basic atau dasar-dasar kehidupan yang dimiliki. Iya. Entah mau nanti mau manajemen atau Bisnis. mau di hukum apa segala macam. Dia lini kehidupan nguasain semua. Bahkan ini kayak kesehatan juga loh, hidrosefalus gitu. Dan nggak ada ini, Mas, niatan untuk kayak bikin bisnis UMKM gitu. Asli. Ya kan? Ada nggak, Mas? Pengen gitu ya. Pengen. Saya suka kan, saya kan hobinya makan ya. Sama, semua iya, hampir rata-rata. Kadang saya dari Tanjung Priuk tuh datang ke Pamulang di sana di BSD buat makan sambal seruit khas Lampung. Oh iya, orang Lampung. Lampung. Ini yang terkenal, Rampai Ge. Rampai Ge. Rampai Banyak Ge. sekarang. Rampai Ge. Iya. Sama bakso Sony. Bakso Sony. Bakso Sony. Sama ini ayam crispy. Apa? Ada di mana-mana kalau ayam Oh. crispy. Sama ini kremes. Ya sama, di mana-mana ada itu mah. Ini nih, Ini dia. nasi putih. Sama. Baju kaos,
Udah mulai nggak makanan, Mas. Ya orang nanya doang. Marah-marah terus dia. Tapi tadi. ngomongin soal bisnis UMKM, kalian tau nggak kalau BRI itu ada program KUR. Apa tuh? Jadi ini sebenarnya salah satu cara paling konkret buat dorong ekonomi rakyat jalan terus. Dan BRI sampai sekarang masih konsisten dukung program prioritas pemerintah lewat penyaluran KUR yang juga sejalan mendukung asta cita pemerintah untuk memperkuat UMKM. Mantap. Nih ya, aku kasih tahu, sepanjang tahun 2025 aja BRI udah menyalurkan KUR sebesar 178,08 triliun rupiah. Ke sekitar 3,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dan yang menarik, ini bukan cuma soal jumlah gede, karena lebih dari 60% penyaluran masuk ke sektor produksi yang dampaknya bisa bantu buka lapangan kerja sekaligus ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Ini kita tarik ya, kalau kita tarik dari 2015 sampai akhir 2025, total KUR yang berhasil disalurkan BRI udah mencapai 1.435 triliun rupiah. Wow. Itu kepada siapa aja yang Kepada lebih 46 juta penerima di seluruh Indonesia di. Wow. Nah, ada satu hal yang penting banget. Penyaluran KUR ini tetap dilakukan secara hati-hati, transparan dan sesuai aturan. Karena dana KUR itu 100% berasal dari bank dan bank itu menghimpun dana masyarakat. Jadi kualitas kreditnya memang harus dijaga supaya programnya tetap sehat dan bisa terus berkelanjutan. Intinya, KUR itu bantu UMKM naik kelas tapi tetap dikelola dengan disiplin biar manfaatnya panjang, bukan cuma ramai sesaat. Ya, tapi ngomongin soal bekerja menjadi satpam BRI, Mas Anam udah berapa lama? Saya untuk menjadi Satpam BRI itu dari tahun 2022. Oh, after Iya. pandemi berarti ya? Iya. Tapi kalau untuk suruh ngitung berapa lamanya saya lagi males mikir sih Mas gitu. Jangan, kalau males jangan. Kan gampang itu, Mas. Nih, Iya. 2026 dikurang 2022. Berapa tuh? 40 tahun. Sudah, astagfirullahaladzim. Itu aja simpel. Apa yang bikin Mas Anam tuh betah menjadi satpam dengan profesi ini? Salah satunya itu ya sistem kekeluargaan di BRI itu sangat erat gitu ya. Iya. Terus yang terpenting lagi sih kenapa saya betah di security atau di dunia keamanan. Ya. Salah satunya itu mungkin terpicu dari cita-cita saya yang tidak tersampai gitu, tidak tersampaikan gitu. Apa? Jadi cita-cita saya itu sebagai apa kayak abdi negara gitu kan. Oh, begitu. TNI, iya. Polri, gitu-gitu Iya, ya. benar. Iya. Jadi setiap tahunnya saya coba, gagal terus tuh. Gagal dan gagal lagi. Gak usah nyanyi, gak usah nyanyi. Iya. Fokus cerita ya. Ya. Aku selalu inginkan dan coba tes lagi. Gagal dan lagi. Ku coba Ada untuk lagunya? jadi TNI. Nggak ada. Itu? Lah, Mas tadi nyanyi. Nggak, tapi 2018 Mas Anam sempat sakit dan bahkan katanya sampai koma. Maaf kalau boleh tahu sakit apa Mas? Terus kayak apa Mas kejadiannya? Saat itu saya bekerja di mall, salah satu mall di mall lah di Jakarta. Terus saat itu saya masuk malam dan siangnya kan tidur tuh. Ya. Bangun sore untuk sholat asar dan saat itu muka ini merah, panas, terus dilanjut berapa menit kemudian sakit perut, sakit kepala dan muntah-muntah tidak berhenti-berhenti gitu. Setiap kali berobat itu tidak ada Gejala apa-apa? karena Tidak ditemukan apa penyebabnya? Iya penyebabnya kenapa gitu. Oh berarti pagi ke sore biasa? Sehat. Sehat? Keluarga pun awalnya tidak percaya karena katanya sakit gitu kan. Ini Tapi sehat. kok sehat gitu. Kata saya nanti di jam 5 tunggu saja kata. Tunggu saja jam 5 gitu kan. Nadanya begitu sampai ngomong begitu. Iya, tunggu saja nanti jam 5. Dia membahasakannya Ya, gitu. ya, 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 ya. Nah, Dia kan bilang gini, nanti tunggu saja mama. Nanti tunggu saja jam 5. Kata mamanya, kalau ada iklan gimana? Tidak apa-apa, itu nanti tidak dipotong. Terus Mas? terus sempat di Rukiah juga tuh, di ngajiin. Di ngajiin. Bahkan yang ngajiin itu nggak nanggung-nanggung. 2 kampung. Maaf, bagaimana? 2 kampung. 2 kampung tuh maksudnya? 2 kampung ikut ngajiin. 2 kampung orang-orang. Iya. 2 bikin kampung. bikin rame banget gitu? Iya, di rumah. Oh, sampai 2 kampung? Gede-gedean gitu. Ya awalnya sih kecil-kecilan gitu, nyicil dulu gitu kan, nyicil. Dibilang apa? Dibilangin dari tadi juga. Aku dari tadi udah yang paling Iya. sabar, tapi lama-lama udah mulai menipis ya. Pada akhirnya tuh
dikasih makan daun kelor waktu itu, seingat saya. Oh, udah segala macam cara ya. Dikasih makan daun kelor, langsung dah. Pingsan 1 hari. Setelah daun Satu kelor hari. itu. Ya, Terus? Berapa lembar? 1 mangkok sih sama mie instan waktu itu. Kebetulan saya kan suka mie instan. Enak sih. Boleh dicoba. Bukan maksudnya pertanyaan. bukan. Pertanyaan saya, Don. Tapi bener. Iya. Tapi bener. Iya enggak maksudnya Don Kelor itu kan kayak Don Kelor itu Sabar, Ibji. syarat untuk ya menyembuhkan lah bahasanya ya. Iya. Mie Ada instan soalnya itu ada hadisnya Don Kelor tuh. Iya, nah mie betul, instannya sunnah. ini. Nah itu karena saya suka makan mie sih. Suka makan mie. Oh berarti daripada only daun, takutnya nggak iya. kemakan, pakai mie instan. Sorry, yang goreng apa kuah waktu itu? Itu kuah. Oh kuah. Karena itu penting kan? Tetap dijawab. Tuh dijawab. Tetap dijawab. Karena ada yang kayak kuahnya kan berarti buat diirupnya itu kan. Oke. Ah. Beres di Rukiah sampai 2 kampung. Kayak apa tuh mas? Habis itu? Langsung dibawa ke rumah sakit yang besar. Nah saya dirawat di situ, langsung dimasukkan ke MRI. waktu itu yang ini CT scan ya? Oh Apa CT namanya? scan. CT scan. Iya. Iya. CT scan. Jadi posisinya saya itu sadar, nanti Pingsan lagi. sadar lagi. Dan ketika pingsan, posisinya saya lihat badan saya ikut nunggu di ambulan. Saya masih ingat banget. Ternyata apa mas? Ternyata ada penumpukan cairan di kepala. Buku ini adalah kisahnya Mas Anam. Iya, benar. Oke. Jadi yang saya ceritain tadi itu sebenarnya ada di sini semua. Oh yang diceritain Mas Yang Anam makanan tadi sini di semua. ambulan itu. Iya, itu ada Di sini juga nih. Selang sakti dari malaikat. Dari alat yang dipasang di badan saya. Jadi setelah tadi itu sakit tadi, kita lanjut lagi ya ceritanya ya. Oke deh kalau begitu. Oke boleh. Ya, saya nanggung. Iya, nanggung. Aku tanya dulu adik-adik lanjut gak? Tapi gini, kalau Mas ceritain, nanti di buku udah cerita semua, orang nggak beli nih bukunya nih. Tetap beli dong. Harusnya gitu kan masih ada yang Tetap beli bikin apa ya? dong. Yang bikin. Tapi sekarang gimana Mas? Maksudnya kondisi udah alhamdulillah sehat ya Mas? Alhamdulillah setelah operasi dipasang selang sakti tadi. Selang sakti saya sebutnya karena beliau yang mungkin membantu saya bisa sehat kembali begitu. Iya. Dan selangnya itu dari kepala sampai perut. Nah gitu. Kayaknya saya sebut selang sakti. Masih masih terpasang Masih? Masih ya. Mungkin kalau saya ntar dulu. Wah, ada ya. Mas, jangan main-main, boleh nggak? Jangan main-main. Iya jangan nggak apa-apa. Masalahnya kita nanti nyari Don Kelor sama mie instan ini. Mie instan nih. Oke, berarti semua itu tertulis di Selang Sakti dari Malaikat karya Khairul Anam yang juga seorang satpam di BRI Tanjung Priok, luar biasa. Mas, kalau sekarang kondisinya udah punya 13 karya ilmiah, udah dapat rekor muri, Nulis buku juga. nulis buku, apa lagi yang pengen dicapai Mas Khairul? Mungkin untuk kedepannya lebih berguna lagi untuk rekan-rekan sekeliling, lebih-lebih untuk masyarakat luas gitu. Karena dulu waktu saya di saat saya koma itu sempat ada 2 pilihan, ada suara besar gitu yang saya dengarkan itu cuma ada 2 pilihan, kamu hidup dengan maaf ngomong cacat, tidak berguna atau berguna gitu kan. Menjadi orang yang berguna. Dari situ saya bangkit, saya bisa. Dan alhamdulillah satu persatu mungkin walaupun tidak cepat saya usahakan untuk mewujudkan itu semua. Masya Luar biasa. Itu cita-cita yang mulia sekali loh Yes. menurut aku. Asli, Karena asli. banyak orang tuh saat ini tuh cita-citanya tuh justru kayak yang materialistis Ya, atau ya, apa ya, gitu. ya. Pengen apa. Tapi Pengen tadi berguna. waktu ngomong ingin berguna ke masyarakat itu Mas Anam luar biasa sekali. Siap kita main game? Siap? Oke, kita main game sama Mas Anam. Yes. Mas Anam, hari ini dia jadi dosen pembimbing kita. Di Kita tangannya simulasi. dia, benar, di tangannya dia udah ada 3 judul skripsi milik kita bertiga. Emang Tapi gitu? iya, yang jadi permasalahan adalah kita sendiri Tidak tahu. tidak pernah tahu judul yang mana Yang punya kita. Akan kita kita. dapatkan. Oke. Semua ada di tangannya Siap.
Pak Anam. Pak Anam. Baik, ini untuk skripsi yang judulnya hubungan antara niat diet dan menu bukber, punya siapa? Saya, Pak. Punya Mas ya? Iya, hubungan antara niat diet dan menu bukber, Pak. Baik, Ini, ya. Masnya bisa tunjukkan untuk variabel satunya yang mana dan variabel duanya yang mana? Variabel apa? Variabel kan. Udah lama ya? Udah lama. Variabelnya di diet. Variabel satunya diet. Baik. Variabel duanya di kata dan, Pak. Terus Iya, di menu bukber, Pak. tetapi untuk judulnya, Iya, Pak. menurut saya ini harus ditambahkan tempatnya, Pak ya. Jadi di sini nanti ditambahkan tempat. Ini harus ada daerah tempatnya. mana gitu, oke. Iya. Hubungan antara niat diet dan menu bukber, tempatnya, Pak ya? Di dalam kamar. Nggak bisa. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Iya, Daerah. Di desa iya. mana? Atau Tulung Agung, Desa iya, Sukamaju. atau anak-anak universitas mana gitu. Iya, bisa. iya. Oh, variabel Gitu, yang itunya iya. ya, Pak ya? Ya, Nanti atau akan teman saya kantor tambah. di BRI mana gitu. Iya, iya. Ntar saya tambahkan, Pak. Bisa gitu kan, Pak? Bisa. Bisa. Tapi ini mana? Jangan diambil lah. Mana? Itu dosen. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Jadi selanjutnya Dia sakit. Itu orang. Oh, diangkat-angkat begitu. Ya Allah. Tinggal lu yang berdiri dia aja Tahu. maju. Kenapa harus diangkat begini? Ya. Malas. Ya. ini dampak motivasi tunjangan hari raya pada mobile banking terhadap motivasi kerja. Untuk logo kampusnya ini tolong terlalu besar dan mungkin diperbaiki Bapak nggak suka sama lagi. saldo? Bukan ini ceritanya. Bapak nggak suka. Ceritanya aja. Oh, saya Sama tahu. konten BRI nggak suka. Bukan dia mau masuk ke ceritanya. Ini yang ketiga punya Masnya Dia ya. punya saya Coba. Coba baca dulu, Pak. Efisiensi pembayaran penggunaan kris dibandingkan dengan kembalian uang dalam bentuk permen. Itu punya Bapak. Kalau dari keluarga Bang Acok melihat kinerja Bang Acok, Keluarga saya melihat kinerja saya. iya begitu. Oh iya, benar. Lama-lama nggak yakin. Bro. Dia yang nulis, Bro. Kalau kayak begini caranya lama-lama nggak yakin. Misalnya yang di agak lain mungkin semua juga tahu ya, yang bawa anjing. Karena BNI itu adalah gambar yang ada baunya. Iya kan? Gue open casting kok itu di pet shop. Dia bisa gak nih bisa jalanin ini? Ini poin terakhir dia nih kalau nggak bisa kan. Happy birthday. Happy birthday. Saldo. Saling dengar obrolan dari BRI.